Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat pagi Muhammad. Yang paling pertama yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, agar kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan di antara kita banyak pula yang tidak menyadari dan mensyukuri nikmat yang begitu banyak itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kita ingin menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, itu tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Coba kita perhatikan ayat ini. Walaqad makkannakum fil ardi, ketika manusia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di bumi, bukan menempatkan dan meninggalkannya, walakin وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ, tetapi menjadikan dan mencukupkan kebutuhan manusia itu sendiri. Tapi lihat ya selanjutnya, ketika Allah sudah memberikan manusia bumi dan juga semua kebutuhannya, hawanya jadi jauhnya, kebutuhan primernya. Kita lihat ayat selanjutnya. Qalilan ma tashkurun. Tetapi sangat sedikit yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Inilah realita yang dihadapi oleh manusia saat ini. Ketika dia lebih melihat nikmat-nikmat yang didapat oleh orang lain, tapi dia lupa bahwa dia akan mendapat nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting agar kita termasuk menjadi golongan yang qalilan ma tashkurun. Golongan-golongannya sangat sedikit yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, di dalam Al-Qur'an ada satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang hamba yang mendapatkan status spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hamba yang mendapatkan status spesial dari Allah Subhanahu wa taala tentang syukur, itu bisa kita temui di dalam surah Al-Isra. Dzurriyyatan man hamalna ma'an innahu kana 'abdan syakur. Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan status dari Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang paling pandai bersyukur. Padahal kita melihat realitanya bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi dalam jangka waktu yang begitu panjang 950 tahun, hanya kurang lebih 80 orang yang ingin menerima dakwah. Tetapi lihat, kenapa Nabi Nuh tetap mendapatkan status dari Allah sebagai abdan syakur? Maka dijelaskan oleh para mufassir, karena Nabi Nuh senantiasa melafalkan syukur di segala kondisi yang menimpa. Begitu yang seharusnya kita lakukan dengan segala perjuangan kita, khususnya bagi para pemuda-pemuda yang melihat masa depannya, yang menginginkan kesuksesan, atau juga para pekerja atau para pengusaha yang mempunyai target-target tinggi dalam hidupnya. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, dia tetap mensyukuri apapun yang telah dia dapatkan. Dan di momen kali ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Dalam di atas mimbar yang agung ini, di hari yang mulia ini, khatib ingin mengabarkan sebuah berita gembira
berita gembira kepada seluruh kaum muslimin yang telah lama bersabar, yang telah lama menanti hari-hari ini, yang telah lama berjuang walaupun tidak memiliki apa-apa, yang hanya ada mempunyai senjata la ilaha illallah. Berita itu adalah gencatan senjata yang ada di Palestina. Dari kemarin, gema takbir itu, Allahu Akbar, itu tidak ada henti-hentinya, dilafalkan, diucapkan oleh penduduk Palestina. Ketika menerima berita dari Qatar dan juga Mesir yang sedang memediasi kepada Amerika Serikat, dan akhirnya berhasil dilakukannya gencatan senjata pada hari Ahad ini, bahkan direncanakan gencatan senjata secara permanen, maka tidak ada henti-hentinya gema takbir yang ada di Palestina. Dan juga air mata yang selama ini mereka berlinang dikarenakan rasa pedih dan juga rasa yang begitu sakitnya rasakan berubah menjadi air mata kesyukuran terhadap ketetapan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegiatan senjata ini. Yang menarik dan yang perlu dipahami oleh kaum muslimin bahwa kegiatan senjata itu bisa dikatakan sebagai bukti kemenangan kaum muslimin. Kenapa Khatib mengatakan demikian? Yang pertama, mengapa jenis senjata bisa dikatakan sebagai awal kemenangan kaum muslimin? Dikarenakan satu pasukan yang mencap dirinya sebagai pasukan terhebat di dunia ini ternyata tidak mampu menjalankan keinginannya, yaitu untuk memusnahkan Palestina. Kenyataannya mereka menyerah dan mereka menyepakati gencatan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang mukmin, jika sudah memutuskan dirinya untuk berjihad, maka tidak ada namanya kalah. Ketika seorang mukmin telah memutuskan dirinya untuk berjihad, maka ia sudah mendapatkan kemenangan saat ia memutuskan dirinya itu. Dan kemenangan itu hanya ada dua pilihan. Kalimah, itu dalam keadaan dia atau dia menang dalam keadaan mati dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Maka dua alasan tadi yang menjadi bukti bahwa kegiatan senjata itu adalah bukti kemenangan. Dan ada alasan ketiga. Alasan ketiga ini bisa kita temukan dalam Al-Quran. Bisa kita lihat juga bagaimana sejarah diceritakan kepada kita. Bisa kita lihat dalam kitab Wahyiul Bahth karya Syekh Safiyan Mubarak itu menjelaskan bagaimana dari panjangnya perjuangan Rasulullah SAW, puncak kemenangan Rasulullah itu terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Banyak orang mengira bahwa puncak kemenangan kaum muslimin itu adalah ketika Fathul Mekah, ketika terbebasnya Mekah dari kaum kafir Quraisy. Itu bukan awal, tapi awalnya adalah ketika kaum muslimin telah berhasil melakukan perjanjian Hudaybiyah. Itu dijelaskan oleh Syekh Syafi'an Mubarak pun juga di dalam kitab Isya. Jadi cerita singkat seperti ini akan kita kembali mengingat bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu terjadi. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum muslimin di Madinah ingin melaksanakan umrah ke Makkah, tapi ternyata terhalang dan tidak masih bisa masuk. Akhirnya mereka berada di Hudaybiyah dan melakukan perjanjian kepada kaum kafir Quraisy. Salah satu perjanjian yang sama dalam keadaan kita sekarang ini adalah gencatan senjata. Tidak ada peperangan antara pasukan Rasulullah dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Gencatan senjata yang ada di perjanjian Hudaybiyah. Tetapi pada momen itu Umar bin Khattab yang kita ketahui begitu semangat kobar tentu menolak perjanjian Hudaybiyah ini. Ya Rasulullah, kenapa kita menerima perjanjian Hudaybiyah? Bukankah kita berada di atas kemenangan? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Maka berjihadlah kita dan seranglah mereka. Bukankah Allah pasti menolong kita dan kita pasti akan menang? Jadi ya Rasulullah SAW menjawab bahwa ini bagian dari strategi. Lalu turun masuk ayat dalam Al-Quran. Inna fatah ini adalah ayat kemenangan untuk kaum muslimin. Di ayat inilah para kaum muslimin pada saat itu tergembira
menyambut perjanjian Hudaybiyah dan gencatan senjata. Karena itu adalah awal mula dari kemenangan dan terbatasnya. Tentu kita melakukan hal yang sama dalam kesempatan yang kali ini. Kita mengharapkan bahwa gencatan senjata yang akan terjadi itu adalah awal mula dari terbebasnya Baitul Maqdis, dari terbebasnya Palestina, dari kecaman-kecaman orang-orang kafir, orang-orang kafir Zionis. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya jika kita lihat bahwa yang terjadi saat ini itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi bagaimana Allah itu benar-benar telah menunjukkan kekuasaan dan pertolongan kepada kita. Kita melihat pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin, lebih dari seminggu yang kemarin, kita melihat bagaimana salah satu kota paling besar yang dikatakan kota yang begitu mewah, transportasinya begitu besar, begitu hebat, dan lain sebagainya. Ternyata dalam waktu beberapa hari itu harus dibakar oleh api. Belum lagi kita lihat jika 2 hari sebelumnya ada perkataan dari salah seorang pemerintah Amerika yang mengatakan akan membuat perang Palestina. Dan lihat kenyataannya, ternyata kebakaran terjadi di Los Angeles. Disitulah akhirnya membuat Amerika dari analisis yang kita lihat, kita dengar, membuat Amerika menerima gencatan senjata karena modal yang mereka miliki untuk memberikan membantu itu tidak bisa, karena habis untuk memperbaiki kebakaran yang menimpa. Kebakaran yang terjadi itu terbagi menjadi 2 golongan, kaum muslimin. Ada golongan kaum muslimin yang memilih untuk realistis. Bukankah ini hanya sebuah fenomena alam, hanya sebuah api lalu dibantu oleh angin, dan kawasan di sana pun begitu sempit antara rumah penduduk dan pepohonan, sehingga ya itu adalah hal wajar terjadinya kebakaran begitu besar. Itu kaum realistis. Tapi terlibat bagi kaum muslimin tidak seperti itu. Kaum muslimin itu orang-orang yang meyakini wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha illa fi kitabin mubin. Orang-orang muslimin itu yang meyakini bahkan daun yang jatuh pun itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biji yang jatuh pun itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebakaran yang hebat kemarin, itu tentu sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaan kepada kita semua. Khatib tutup dalam satu ayat khutbah yang pertama. Jadi selama ini musuh-musuh kita itu bergembira, dia terus menyerang, tidak ada yang berdampak sama sekali. Bahkan justru ketika dia menyerang kaum muslimin, mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kesuksesan, dan mereka mendapatkan kemenangan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada sebagian orang-orang yang telah diberi peringatan yang begitu nampak di depan matanya bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak menganggapnya dan menyombongkan dirinya. Kita lihat kemarin bagaimana mereka begitu sombong di depan Tuhan. Tetapi apakah Allah langsung membalasnya? Tidak. Balasan yang paling menyakitkan dari Allah kepada makhluknya itu bukan ketika makhluknya melakukan kejahatan lalu langsung Allah balas. Tidak. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan lalu Allah biarkan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim. Bukan hanya dibiarkannya mereka untuk melakukan kejahatan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', tapi dibukakan pintu-pintu kesuksesan untuk mereka menjalankan misinya. Abwaaba jamak dari kata babun, sehingga itu menunjukkan bukan hanya satu pintu yang Allah berikan kepada mereka, tetapi banyak sekali pintu-pintu kesuksesan yang akan mereka terima. Tapi lihat saja, hatta tidak fariqu bima nu'tu faqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun.
sampai ketika mereka menikmati segala apa yang telah mereka dapatkan. Hatta idza farihu bima utu sampai mereka berbahagia dengan apa yang sudah mereka lakukan. Fa'idza lisan Allah akan serang mereka secara tiba-tiba, dan pada saat itulah mereka terputus asa. Kita lihat bagaimana fenomena kemarin, tidak ada dari mereka yang siap. Dari pemadam kebakaran, tim medis, tim kesehatan, tim keamanan, tidak ada yang berhasil. Ini adalah sebuah pertolongan dari Allah untuk diberikan kepada kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بدين الحق يظهر على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولو تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak kepada seluruh jemaah, kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di sini. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah apa yang disampaikan oleh khatib pada khutbah yang pertama, bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam itu sebentar lagi akan kembali pada kita. Mahkota yang selama ini kita dambakan, mahkota kejayaan umat Islam yang selama ini kita rindukan, sebentar lagi itu akan kita peroleh kembali. Waltanzur summa qaddamat lighad. Maka perhatikan apa langkah-langkah dan yang ingin kalian berikan untuk agama ini. Apakah kita masih memilih untuk menjadi penonton saja, atau kita ikut berkontribusi dari segala apa yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk memberikan yang terbaik untuk agama ini dan juga menolong saudara-saudara kita yang ada di Islam. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا. ربنا تقبل منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.